jam 8 lewat 3 menit. Nah, di situ akan dikurangkan nilai sebesar 5 poin. Nah, kemudian kalau kalian telat 7 menit misalkan, jadi jam 8 lewat 7 menit, di situ nanti akan ada pengurangan sebesar 10 menit. 10 poin, sorry. Jadi pengurangannya itu akan berlipat 5. Nah, kemudian yang ketiga, ini nanti akan ada daftar hadir yang perlu kalian ikuti, perlu kalian isi karena praktikum itu sifatnya wajib. Kemudian yang keempat, sebelum percobaan, kalian di sini udah pada download modulnya belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Nah, di modul itu kan nanti kan ada beberapa percobaan tuh ya. Terus setiap judul itu nanti ada yang harus dicoba. Misalkan judul 1 nanti ada percobaan 1, 2, 3, 4, terus ada codingannya. Nah, itu sebelum praktikum kalian itu wajib untuk menulis codingnya dan wajib mencobanya terlebih dahulu. Jadi nanti di waktu praktikum itu nggak ada yang masih baru nulis gitu, nggak ada. Jadi di praktikum itu udah bisa fokus mendengar penjelasan dari para asisten. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima itu ada praktikan dilarang mengoperasikan alat tanpa seizin asisten. Jadi diharapkan untuk mendengar aba-aba dari asistennya. Nah, yang selanjutnya nih, yang keenam. Yang keenam ini sebenarnya opsional ya, nggak wajib. Nah, yang keenam ini kalian itu disarankan untuk membuat directory atau folder baru. Contohnya di sini ada ditaruh di data D, terus slash nama folder ADP 2022, terus slash nama kalian dan NPM kalian. Nah, sebenarnya yang keenam ini opsional, biar apa? Biar data kalian itu terstruktur dan mudah dicarinya. Jadi kalian nggak repot juga. Nah, terus yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini ada laporan akhir. Jadi nanti setiap percobaan itu ada yang namanya laporan akhir. Nah, laporan akhir ini deadline-nya itu 3 hari setelah praktikum dilaksanakan. Nah, kemudian apabila melakukan pelanggaran yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi yang sudah jelas di sini ya, tidak diperkenankan mengikuti. Oke, dari peraturan tertib ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ya. Nah, di sini ada presentasi penilaian praktikum. Yang pertama nih, sudah tertulis di sini responsi. Responsi itu yang kita lakukan saat ini. Jadi kalau kalian nggak datang itu udah mengurangi nilai 10% kalian. Nah, kemudian setelah responsi ada tugas pendahuluan, ada pretest, ada laporan akhir, ada keaktifan, dan ada juga praktikum. Praktikum ini wajib. Nah, jadi kita mulai dari tugas pendahuluan dulu ya. Nah, nanti di struktur data itu ada 6 judul. Misalkan di judul 1. Nah, di judul 1 itu di setiap judul itu nanti akan ada tugas pendahuluan. Nah, kalian ini wajib meminta tugas pendahuluan kepada asisten yang megang judul tersebut. Jadi misalkan kalian besok Senin ada praktikum untuk judul 1 struktur data. Maka Hamin satunya kalian itu wajib menghubungi konfirmasi ke asisten penanggung jawab judul tersebut untuk minta tugas pendahuluannya. Nah, nanti kalau udah minta tugas pendahuluannya, nanti akan diberikan dan akan juga dibuka submission di Viklasnya. Nah, kemudian yang ketiga ini di sini ada pretest nih. Nah, jadi ketika kalian praktikum, nanti di awal itu akan ada pretest. Nah, poinnya sebesar 15%. Nah, kemudian ada laporan akhir nih. Nah, laporan akhir ini yang paling perlu kalian perhatikan. Ini laporan akhir ini laporan praktikumnya. Nilainya ini paling gede nih, 50%. Jadi kalian harus benar-benar diperhatiin nih. Nah, kemudian ada keaktifan. Nah, di sini keaktifan itu ketika kalian bertanya, ketika kalian menjawab, itu akan menambah poin yang kemudian diakumulasiin sekitar 10%. Nah, kemudian ada praktikum. Kalau praktikum ini wajib hadir. Nah, yang terakhir
Ini ada ACC 2 minggu setelah praktikum. Ini maksudnya apa ya? Jadi kan kalian tadi ada yang namanya laporan akhir. Nah, di laporan akhir itu nanti kalian akan ada yang namanya asistensi. Asistensi itu ngecek buat laprak kalian itu udah bagus atau belum, udah di ACC atau belum. Nah, syaratnya itu harus ACC 2 minggu setelah praktikum. Kalau dalam waktu 2 minggu setelah praktikum itu kalian belum di ACC, maka nanti tetap dikumpulin lapraknya, tapi statusnya nanti tidak di ACC. Nah, mungkin untuk presentasi penilaian sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau enggak, mungkin lanjut ya. Nah, di sini ada format laporannya tadi. Nah, di sini format itu menurut saya perlu nih kalian perhatiin benar-benar. Karena ya kalau dari tahun-tahun sebelumnya ya, itu masih banyak yang nggak merhatiin. Jadi di laprak kalian itu banyak yang cuman ngubah-ngubah, ngerevisi format laporannya. Jadi mending kalian perhatiin betul-betul biar nanti itu nggak banyak revisi di laporannya, di format laporannya. Nah, formatnya itu yang pertama itu ada dari marginnya. Dari marginnya itu harus 4:3:3:3. Kemudian untuk spasinya ukurannya yang 1,5. Kemudian untuk judul babnya ditulis dengan kapital. Kemudian ada jarak bab ke subbabnya 1 spasi. Kemudian nih yang keenam nih, teori dasar. Teori dasar itu minimal 3 halaman tuh, jangan lupa tuh. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini bisa kayak tadi di teori dasar. Nanti teori dasar itu kalian perlu mencari teori-teori dasar yang mana teori itu diambil dari jurnal atau buku, bukan dari blog. Yang kemudian referensinya kalian tulis tuh di daftar pustaka. Nah, kemudian untuk laporannya ini sendiri diketik ya, tidak ditulis tangan. Dan harap diperhatikan tidak boleh copy paste. Nanti kalau copy paste itu pasti ketahuan itu. Nah, itu kalau gitu, itu yang kena itu 2 orang itu. Yang ngasih sama yang nerima itu pasti kena itu. Nah, kemudian nanti yang ke-9 ini akan ada prosedur percobaan. Untuk prosedur percobaan ini isinya kalimat aktif dan source code aja. Nah, di sini ada struktur dari laporannya yang tadi nih, jarak dari judulnya, kemudian dari isi ke judul selanjutnya. Nah, kemudian untuk deadline laporan ini itu 3 hari setelah pelaksanaan praktikum kalian. Jadi misalkan hari ini ada praktikum judul 1, berarti 3 hari setelah hari ini itu deadline untuk laporannya. Nah, kemudian di sini akan ada software yang kita gunain. Di sini kita bakal gunain Dev C++. Tapi selain itu kalau kalian mau pakai yang lain, mau pakai CodeBlocks, mau pakai Visual Studio itu boleh. Tapi di sini disaraninnya Dev C++ karena mungkin nanti biar satu kesatuan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini nih isi laporan akhirnya. Ini perlu kalian perhatiin. Yang pertama, nanti di sini ada lembar asistensi. Nanti untuk contoh lembar asistensinya akan dikirim. Nah, kemudian setelah lembar asistensi, nanti di lembar berikutnya itu ada judul percobaan, ada tujuan percobaan, kemudian ada teori dasar. Nah, ini teori dasar ini yang tadi nih perlu diingat, teori dasar ini minimal 3 halaman ya. Kemudian ada prosedur percobaan, ada pembahasan. Nah, kalau prosedur percobaan ini kalian isi kayaknya dengan ini aja, dengan screenshot dari percobaan yang kalian lakukan di judul 1 misalkan. Nah, nanti di bab pembahasan baru kalian jelasin. Di bab pembahasan itu kalian jelasin isi dari percobaan itu, kalian jelasin source code-nya dan kalian jelasin output-nya. Nah, kemudian ada bab kesimpulan. Nah, bab kesimpulan ini kalian ambilnya dari mana? Dari percobaan yang kalian lakuin itu. Nah, terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini isinya referensi yang mungkin kalian gunakan, kayak tadi ambil teori dasarnya dari jurnal mana gitu. Nah, setelah ini biasanya nanti akan ada tugas akhirnya. Di setelah daftar pustaka nanti akan ada tugas akhir dari setiap judul praktikum.
Mungkin dari struktur laporan ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak mungkin lanjut aja ya. Nah, ini untuk jadwal praktikum ya, mungkin bisa kalian screenshot tuh. Nah, jadi mulainya itu besok Senin ya. Jadi di Senin pagi itu jam 4 itu ada TIA, terus di situ warnanya merah, berarti di situ ada percobaan 1. Terus percobaan 1 untuk kelas B-nya itu ada di hari Rabu jam 1 siang. Kemudian di sini untuk percobaan 1 TIC-nya ada di hari Senin minggu depannya, karena ini menyesuaikan jadwal asisten juga dan jadwal-jadwal praktikum lainnya. Nah, mungkin untuk jadwal praktikum itu aja mungkin. Nah, di sini ada percobaan-percobaan yang akan kalian lakukan. Di sini ada 6 percobaan. Percobaan yang pertama itu ada percobaan array. Di sini ada asistennya itu ada Aldo Wijaya dan Gilang Alesta Sapada. Nah, nanti kalian minta TP-nya itu ke Aldo dan ke Gilang. Minta TP-nya, mintanya Hamin satunya tuh kalian minta. Kemudian kalau izin, kalian misalkan telat nih, izinnya ke mereka, bukan ke asisten yang lain, karena kan kalian mau praktikum judul 1 nih, ya berarti kalau mau izin ke mereka. Kemudian asistensi nanti juga sama mereka. Yang kedua, judul yang kedua di sini ada sorting. Nah, untuk asistennya ada Fajar Laksana dan Renata Adisti. Kemudian yang ketiga itu ada searching. Nah, di searching ini untuk asistennya ada Marcelina Rahmawati dan Zaki. Nah, untuk yang keempat ini ada linked list. Di linked list ini asistennya ada Asa dan ada Bagus. Oke. Terus kemudian untuk yang judul kelima di sini ada stack. Nah, di stack ini asistennya ada Charles sama Michelle. Nah, terus kemudian di sini untuk Q di sini ada asistennya yaitu ada Dwindi dan ada saya sendiri. Ya, mungkin sampai sekarang ada yang mau ditanyain? Kalau masih ada bingung, tanya-tanya aja mumpung kita masih responsif. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Dia Ayu dengan NPM 2155 dari kelas PSTC. Saya ingin bertanya, Kak, untuk praktikum struktur data ini, kita praktikumnya itu satu kelas langsung gitu atau dibagi per kelompok gitu ya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Jadi kalian praktikumnya per kelas ya, dan praktikumnya itu offline di Labcom. Jadi nggak kita bagi-bagi lagi, jadi full satu kelas. Misalkan di praktikum percobaan 1 nih, di percobaan 1 tadi kan ada array. Untuk kelas TIA full semuanya wajib datang di Senin 24 Oktober jam 4. Nah, sampai sini apa dapat dipahami? Siap, Kak. Oh iya, tambahan. Tadi kan kalian wajib minta TP ke asisten penanggung jawabnya ya, penanggung jawab judulnya. Nah, itu yang minta itu 1 orang aja nanti. Jadi kalau udah ada 1 orang yang minta, ya udah yang lainnya nggak perlu minta lagi gitu. Dan ini tiap kelas minta sendiri-sendiri ya, nggak misalkan TIA udah minta nih, nanti yang TIB minta sama TIA, nggak gitu. Jadi TIB juga perwakilan ya, satu minta ke asisten yang megang judul itu. Iya, silakan mungkin kalau mau tanya. Izin bertanya, Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Pirzariani dengan NPM 2115061065. Jadi Kak, di situ kan di TIC itu ada hari Rabu praktikum, Kak. Terus hari Kamis juga praktikum. Itu kira-kira ada toleransi buat pengumpulan laporannya nggak, Kak? Kalau itu enggak ya, jadi memang deadline-nya itu udah pasti 3 hari. Jadi misalkan
kalian ini TIC ya di hari Rabu yang tanggal apa nih? Oh, di minggu kedua ini ya. Kemudian ada hari Kamisnya lagi percobaan tiganya. Nah, ini untuk deadline-nya tetap sama, tetap 3 hari. Jadi dalam 3 hari itu kalian wajib ngumpul. Nah, jadi tetap tidak ada perubahan. Kemudian kalau udah ngumpul, itu nanti jangan lupa asistensi. Nah, di sini asistensi itu buat ngecek laporan kalian yang udah kalian kumpul. Nah, nanti kalau ada revisi nanti dikasih tahu sama asistennya ini perlu revisi apa aja. Terus nanti kalian revisi, kalian kumpul lagi. Terus nanti kalau udah itu nanti kalian asistensi yang kedua. Terus berulang-ulang sampai kalian ACC. Terus tadi batas ACC-nya itu 2 minggu setelah praktikum tersebut dilaksanakan. Mungkin sampai sini masih ada yang dibingungin? Nggak, Kak, terima kasih. Ya, oke, silakan. Siapa dulu ini? Boleh Anissa dulu mungkin. Anjir mam. Ya silakan. Izin bertanya Kak, izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Purtayun dengan NPM 2115061103 dari kelas PSTIA. Itu untuk format laporannya sendiri setiap ASLab itu beda-beda nggak ya Kak? Terus untuk pengumpulan laporan itu secara offline atau lewat Vkelas Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Jadi kalau untuk formatnya sama semua ya, setiap laporan, setiap judul sama semua, dan dikumpulkannya itu lewat Vkelas. Nah, jadi kan kalian praktikum nih. Nah, 3 hari kemudian itu ada kalian harus ngumpulin laporannya. Nanti ngumpulnya lewat Vkelas tadi. Nah, setelah kalian kumpul, itu jangan lupa asistensi. Nanti kalian datang lewat asistensi, nanti asistennya ngoreksinya lewat Vkelas itu. Jadi kalian bisa lihat feedbacknya juga, apa yang perlu diperbaiki dari Vkelas itu. Oke, mungkin bisa dipahami? Bisa Kak, terima kasih. Oke, selanjutnya kalau mau tanya, ini Putu Tiara mungkin. Baik, Kak. Sebelumnya selamat pagi Kak, izin memperkenalkan diri, nama saya Niputu Tiara dengan NPM 2115064006. Izin bertanya Kak, kalau misalkan dari jadwal praktikum ini ada yang bentrok dengan kelas, itu bisa, berarti kami bisa menghubungi asisten labnya ya Kak, atau bagaimana Kak? Kalau jadwal sih seharusnya ini udah nggak ada yang bentrok ya, karena udah kami cek. Kayak misalkan kalian nih, kan ada nih di TIA sore, Senin, itu harusnya itu bisa, itu udah pasti bisa. Karena sudah disesuaikan jadwal kalian juga. Nah, namun mungkin kalau case-nya misalkan kalian ada kuliah wajib gitu yang keganti harinya, dan ganti harinya itu tabrakan sama praktikum. Nah, kalau itu belum pernah sih kejadian gitu, nanti mungkin akan saya tanyakan lagi, tapi untuk solusinya mungkin nanti antara jadwal yang tadi kelas wajibnya diundur itu ganti hari selain praktikum tadi, atau praktikumnya yang diundur gitu. Tapi kemungkinannya sih praktikumnya tetap konsisten di hari itu, karena kan kita udah ada jadwalnya hari itu juga. Jadi mungkin kalau ada kelas wajib yang diundur, yang ganti hari gitu, ya kelas itunya. Mungkin nanti dari dosennya kalian kasih tahu dosennya bahwa hari itu nggak bisa karena ada praktikum gitu. Dan jadwalnya kan udah dibuat juga nih. Jadi gitu sih. Oh ya baik Kak, soalnya kan gini Kak, di percobaan yang ke-6 itu TIB kan hari Kamis jam 1. Nah kebetulan itu memang sudah ada kelas interaksi manusia dan komputer Kak, dari jam 1. Nah selain itu juga kebetulan di kelas TIB itu ada beberapa anak yang ngambil kelas pengolahan citra itu kelas A Kak. Jadi kayak di hari Rabu yang percobaan 1 sama percobaan 3 itu kan jam 1 hari Rabu. Nah itu kami yang ambil kelas pengolahan citranya A itu ada kelas Kak gitu. Untuk
anak TIB yang ngambil pengolahan citra A ada berapa ya? Sebentar ya Kak, saya cek dulu. Oke. Izin menjawab Kak, sekitar 16 orang Kak. Kalau untuk yang bentrok tadi di hari apa itu? Di hari Kamis ya? Kamis siang. Iya Kak, di Kamis siang jam 1 untuk percobaan ke-6. Oke, mungkin saya catat dulu ya. Oke, ini karena kalian ngabarinnya juga baru sekarang ya, karena saya juga nggak tahu kalau ternyata ada yang ikut pengolahan citra di kelas A. Mungkin untuk jadwalnya nanti akan kami update lagi, akan kami diskusikan lagi. Nah, untuk kelas-kelas yang lain ada yang masih bentrok nggak? Kalau masih bisa dikasih tahu sekarang nih. Izin Kak, Ya, silahkan. untuk TIC itu di hari Rabu itu kan ada percobaan kedua ya Kak. Nah, itu kan mulainya jam 10 dan kebetulan juga di kelas TIC itu selesai kelas itu jam 10. Bahkan kadang dosennya itu tuh bisa lewat dari jam 10 Kak. Jadi itu gimana Kak? Hari Rabu percobaan 2 TIC. TIC tadi ya, TIC untuk percobaan 2 ya. TIC percobaan 2. Oke, kalau untuk itu dosen yang matkul sebelumnya itu dosen apa tuh? Halo? Untuk yang TIC yang sebelum jam 10 itu ada kelas apa itu? Kelas sistem basis data Kak. Sistem basis data sama Pak? Siapa Pak? Sama Mahir? Enggak, sama Pak Heri? Pak Pak Puput? Puput dan Pak Heri. Oke. Itu online atau offline itu? Offline Kak. Sama di ini Kak, di hari Selasa itu kan TIC percobaan keempat itu kan di jam 4 sore ya Kak. Sedangkan kami itu ada kelas etika profesi di jam 2.40. Selesainya itu sekitar jam 5-an Kak. Memang itu nggak sesuai sama yang ada di jadwal di Siakadu gitu Kak. Oke, jadi wah, TIC hari Selasa jam 4 sore. Iya. Halo? Mungkin kalian bisa ini nggak? Tolong diupdate juga jadwal kalian, yang jadwal yang baru ya, yang sama waktu-waktunya juga. Mungkin nanti kalau ada yang tabrakan, nanti akan kita update juga di sini. Oke, itu jangan lupa ya TIC. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, mungkin yang lain ada yang pengen ditanyain lagi? Izin bertanya Kak, satu lagi. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai tugas apa sih namanya tugas sebelum praktikum itu Kak?
TP ya, tugas pendahuluan. Nah, itu tugas pendahuluannya itu ditulis tangan atau diketik ya, Kak? Diketik. Nanti untuk soalnya juga kalian minta ke asisten penanggung jawabnya ya. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, ini ada yang raise hand, mungkin silahkan kalau mau tanya. Perkenalkan diri Pak, dengan NPM 1150 dari kelas SDIA. Izin bertanya Kak, untuk format daftar pustaka sendiri itu ada format apa ya Pak? Karena praktikum sebelumnya dari masing-masing asisten lab itu dari masing-masing asisten praktikum itu kadang beda-beda Kak format labnya Kak. Oh ya, mungkin kalau untuk yang sebelum-sebelumnya itu ya, itu masih ada sedikit miskomunikasi ya untuk aturan penulisan daftar pustaka ya. Tapi kan kalau untuk saat ini kami udah diskusi ulang dan udah netapin untuk format daftar pustaka biar kalian nggak repot lagi tuh, nggak beda-beda lagi. Jadi nanti bakal tetap ada satu kok, nggak beda-beda. Ya gimana? Tadi suaranya kedengeran nggak? Halo, Nur Kartikawati, kedengeran? Udah? Saya masih Iya gimana suaranya? Nggak kedengeran kalau di saya. jadi untuk grafisnya sendiri pakai format apa Pak? Sabar ya, saya cari dulu. Oke Kak. Oke, jadi di sini ada contoh laporannya. Di sini ada contoh untuk daftar pustakanya. Jadi formatnya gini nih ya. Jadi ada pertama nama yang di jurnalnya itu, kemudian ada tahunnya, ada judul bukunya, ada judul jurnalnya, kemudian ada yang nge-publishnya, publishernya siapa, penerbitnya siapa. Nah, kalau dilihat dari sini udah dapat memahaminya belum? Bisa Kak. Oke. Mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyain? Ya, silakan yang resen. Baik Kak, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rona Aprilia, NPM 2115061027 dari kelas TIC.
Nah, izin bertanya Kak, untuk untuk pengumpulan laporan akhir kan di Fiklas ya Kak. Dan untuk format filenya itu menggunakan Docs atau PDF ya Kak? Karena pada semester 1 itu kita pada ngumpul pakai format Docs, tapi pas dikoreksi sama kakaknya itu jadi acak-acakan gitu Kak. Oh iya, terima kasih udah ngingetin ya. Jadi format pengumpulannya itu PDF karena memang kalau Word itu nanti pas kalian upload itu di Vclass-nya itu formatnya strukturnya itu bisa berantakan lagi. Jadi kalian uploadnya itu bentuknya PDF ya. Baik, terima kasih Kak. Oke. Sampai sini ada yang pengen ditanyain lagi? Oh iya, ini ada absen untuk kehadiran responsinya, mungkin bisa kalian isi dulu. Ya, yang resen boleh. Kan ada tuh, satu berdasarkan percobaan apa, terus dapat disimpulkan bahwa apa, dua berdasarkan percobaan apa, dan seterusnya. Jadi minimal itu ada 5 ya. Mungkin dapat dipahami? Gimana Bay Haki? Dapat dimengerti? Mungkin kalau udah nggak ada, jangan lupa absen dulu ini, terus linknya itu jangan disebar juga biar yang hadir aja. Ini serius nih, jangan lupa absen nih, baru 63 nih. Jangan lupa absen, kemudian mungkin kalau udah nggak ada yang tanyain lagi, udah itu aja. Terus sekarang saya serahin ke Fajar ya. Fajar silakan. Baik, mungkin kalau udah selesai semuanya, saya mau ingetin lagi jangan lupa soal jadwal yang tadi. Soal jadwal kelas yang terupdate ya, biar kami juga mudah ini. Oke, baik Haki. Oke, kalau gitu terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau apa bisa langsung lempar ke kami aja, langsung chat lagi kalau ada yang kurang jelas dari responsi ini. Tolong kasih tahu teman-teman yang lain juga bahwa ada responsi kedua nanti. Waktunya dikabarin. Iya, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Yo, sama-sama.